Assalamualaikum semua, kembali lagi dengan Desi di sini di Makicau. Mari kita cari tahu. Terima kasih ya udah mau klik dan lihat video ini sampai selesai. Buat yang nonton, aku minta ya like dan subscribe-nya ya yang banyak, pokoknya bantu aku supaya aku bisa jadi konten creator yang baik. Nah, oke lah, hari ini aku akan membahas tentang sebuah media sosial yang dikenal di lingkungan kita, yaitu Twitter. Nah, kalian pasti sudah tahu kan ya Twitter ini apa. Nah, sebuah media sosial yang beberapa waktu lalu ini diakuisisi oleh Elon Musk. Kalian tahu kan ya, Elon Musk yang punya Tesla. Terus kalian juga pasti nggak asing kan ya dengan cerita KKN Desa Penari waktu gencar-gencarnya di Twitter. Pokoknya banyak lah ya media sosial yang menyinggung ini, termasuk sih yang pertama ini si Twitter inilah dari akun si Simple Man ini yang menceritakan gimana tentang KKN Desa Penari. Nah, kalau di Jepang ini yang bakalan aku ceritain ini, kasusnya ini sempat membuat geger warga Jepangnya. Kok membuat geger warga Jepang? Lah iyalah, soalnya kasus ini benar-benar kasus mengerikan karena di mana kasus ini dikenal sebagai pembunuh Twitter pada tahun 2017. Ya, baru sekitar 6 tahun yang lalu lah, yang belum lama ini kan lah ya. Artinya kayak gitu. Awal mula kisah ini berasal dari seorang kakak laki-laki yang mencari adiknya yang hilang. Nah, adiknya ini adik perempuan yang bernama Akiko Tamura. Nah, sebelum menghilang, si Aiko ini sempatlah nulis di akun Twitternya ini bahwa keinginannya dia ini untuk bunuh diri. Nah, kakaknya Aiko ini berusahalah untuk buka akun Twitternya si adiknya ini, si Aikonya ini. Siapa tahu lah ya dia ini dapat petunjuk keberadaan si Aiko ini sekarang ini di mana. Setelah kakaknya si Aiko ini berhasil buka akun Twitternya si Aiko ini, kakaknya ini tertujulah pada satu akun. Nah, dia pikir akun ini kok mencurigakan amat sih. Nggak taunya pas dia lihat ternyata akun ini yang sering berkomunikasi sama si Aiko, sama adiknya. Terus mereka juga sering bertukar kabar dengan pemilik akun yang dicurigai kakaknya ini, sampai akhirnya mereka ini buatlah janji untuk ketemuan. Nah, dari sinilah setelah ditelusuri dari tempat ke tempat, nah ternyata si Aiko ini bertemu dengan seseorang ini di suatu tempat. Nah, dari hasil rekaman CCTV inilah di tempat pertemuan si Aiko sama si laki-laki yang baru dia kenal tadi itu, Aiko itu terlihat jalan sama-sama menuju ke sebuah apartemen. Dari hasil inilah kemudian polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan kalian tahu apa yang polisi berhasil selidiki? Dari awalnya kasus ini hanya melibatkan satu orang, yaitu si Aiko sendiri, ternyata malah menjadi kasus pembunuhan massal karena setelah diselidiki di dalam apartemennya, polisi menemukan 9 kepala manusia. Kalian bisa bayangin? 9 kepala manusia. Terus gak 9 kepala manusia itu aja, yang ada potongan tubuh dan tulang-tulang yang telah dimutilasi sama si pembunuh ini, yang dibagi menjadi 240 potong bagian, terus disimpanlah di dalam cooler box. Potongan tubuh di dalam cooler box itu sengajalah ditutupin sama si pembunuh ini dengan menggunakan pasir kucing buat nyamarin baunya biar nggak kecium lah, yang namanya bau darah kayak gitu kan pasti anyir. Nah, penyewa dan sekaligus pembunuh tersebut ternyata bernama Takahiro Shiraishi, pria berusia 29 tahun. Betapa mencengangkannya lah ini ya berita ini, benar-benar lah suasananya itu benar-benar mencekam, buat heboh orang-orang di sekitarnya, terlebih lagi di lingkungannya si Takahiro inilah ya. Nah, kita flashback dulu ya, siapa sih sebenarnya Takahiro ini yang? Nah,
Takahiro ini dikenal teman-temannya sebagai sosok anak yang pendiam. Dia tuh seorang pendengar yang baik, menyukai olahraga, bahkan ia juga masuk ke dalam tim baseball loh yang di sekolahnya. Nggak terlalu menonjol sih memang di dalam bidang akademiknya ini, dia bukan anak yang terlalu pinter banget itu enggak, tapi dia juga bukan anak yang nakal. Tapi ada keanehan nih menurut si temennya si Akahiro ini, si Takahiro ini waktu SD nih. Memang semasa SD Takahiro ini, si Takahiro ini seneng bener main apa cekek-cekekan gitu loh. Jadi dia ini pernah apa namanya main cekek-cekekan itu sampai pingsan sendiri nih si Takahiro ini. Orang mantan pacarnya si Takahiro aja pernah cerita kok, memang Takahiro ini orangnya baik kok ini. Pak gentleman, pokoknya dia ini nggak pernah marah, nggak pernah kasar sama aku selama kita pacarnya. Tapi setelah putus sama mantan pacarnya ini, si Takahiro ini sempatlah ngirim pesan sama mantan pacarnya ini. Isinya, ayo bunuh diri, atau tulisannya atau isi pesannya ini, aku baru saja membunuh wanita yang baru saja mengatakan padaku bahwa ia ingin bunuh diri. Serem kan ya? Saat orang tuanya bercerai, memang Takahiro ini memilih tinggal dengan sang ayah karena dia ini lebih dekat sama bapaknya lah ya. Dia juga sering datang ke kantor bapaknya, sering bantuin bapaknya, sering nyiapkan makan siang lah untuk bapaknya. Lalu suatu hari si Takahiro ini ngerayu lah si bapaknya. Dia bilang, Pak, aku ini kan udah besar, boleh nggak sih Pak aku ini tinggal mandiri, katanya dia kayak gitu. Aku pengen tinggal mandiri, tolong lah Pak sewain aku apartemen, aku juga ini kan punya orang yang aku sayang, jadi nggak mungkin kan kalau aku tinggal di rumah, aku pengen punya apartemen sendiri. Oke lah kata si bapak, ya udah nak, ya. Akhirnya dikabulin lah sama si bapaknya itu, disewain lah apartemen ini sama si bapaknya. Nggak taunya apartemen yang disewain sama bapaknya untuk si Takahiro ini, ya itulah tempat untuk ngelakuin pembunuhan sama mutilasi para korbannya si Takahiro itu. Takahiro ini juga pernah loh kerja di sebuah supermarket selama 2 tahun lamanya. Nah setelah dia berhenti dari pekerjaan setelah dia berhenti di sebuah supermarket tersebut dari kerjaannya, dia dapat kerjaan lagi lah, kerjaan baru sebagai agen lah yang, tapi agennya ini adalah agen untuk mencari wanita penghibur atau untuk yang kerja plus gitulah ya, bisa dibilang seperti itu. Nah Takahiro ini juga ternyata pernah dipenjara. Kenapa kok pernah dipenjara? Iya, karena dia pernah maksa gadis di bawah umur untuk jadi wanita penghibur. Nah, setelah bebas dari penjara ini, Takahiro tuh semakinlah depresi. Ya gimana nggak depresi? Biasanya kan kalau orang keluar dari penjara itu kan agak susah ya cari kerjaan. Mungkin dia kesel sendiri kali sama diri dia nggak dapat kerjaan, dia pusing, sampai akhirnya dia ngomonglah sama ayahnya. Ngomong kayak gini, ya kayaknya aku tuh udah gak ada alasan lagi loh buat hidup. Nah si Takahiro tuh sempat-sempatnya ngomong kayak gitu sama si ayahnya ini. Takahiro ini punyalah 2 akun ceritanya. Yang akun pertama ini berisi dia tuh tentang depresinya dia, terus sakit hatinya dia, keinginannya dia lah untuk bunuh diri. Tapi akun keduanya yang punya si Takahiro ini seperti orang-orang yang nggak ada masalah gitu loh, kayak orang bijak, dan mengatakan ingin membantu orang-orang yang mau melakukan bunuh diri. Bahkan sampai si Takahiro ini buat tweet di akunnya itu tulisannya, jika Anda memilih keinginan untuk bunuh diri, datanglah kepadaku untuk konsultasi. Takahiro kalau memang mau konsultasi mah konsultasi tentang keuangan kek, tentang jodoh kek. Lah ini konsultasi kok tentang bunuh diri. Yang benar aja toh. Kok kayak nggak ada niat gitu loh Takahiro. Ya Allah. Kita kembali aja nih ya langsung ke kasusnya. Ini agak mulai greget. Nah, Takahiro mulailah membunuh dari bulan Agustus sampai November.
cuma butuh waktu 2 bulan, dia berhasil membunuh 9 orang yang terdiri dari 8 wanita sama 1 pria. Ingat ya, 8 wanita sama 1 pria. Nah, di mana seorang pria ini yang jadi korban tersebut merupakan pacar dari salah satu korban wanita yang Takahiro bunuh. Nah, Takahiro ini mengincar korban-korbannya melalui media sosial yang nampak begitu depresi dan keinginan untuk bunuh diri. Dia ini juga nyari korbannya melalui hashtag suicide recruitment. Nah, biasanya orang-orang yang ingin melakukan bunuh diri ini menggunakan hashtag ini untuk mencari partner buat bunuh diri. Kita mah nyarinya partner buat kekondangan, dia mah nyarinya partner buat bunuh diri. Agak-agak juga kadangan ya. Nah, Takahiro ini ngiriminlah pesan-pesan kepada korbannya berisi ajakan untuk bertemu, terus untuk melakukan bunuh diri bersama. Dia juga mengatakan kepada korbannya bahwa ia bisa membantu merencanakan mereka berdua untuk bunuh diri. Nah, Takahiro ini ngincernya anak-anak gadis lah yang umuran 20 tahunan gitulah. Tapi biar si korbannya ini nggak berubah pikiran, dia tuh selalu nunggu korbannya itu di stasiun dekat rumah para korbannya. Nah, setelah bertemu, dia digiring si korbannya ini untuk ke apartemennya, sampai pada apartemennya itu dikasihlah segelas alkohol yang udah dikasih obat-obatan atau obat penenang lah ya sama si Takahiro ini, biar korban-korbannya tuh pingsan, biar dia nggak inget lagi dia tuh di mana dan kemana lah. Nah, setelah korbannya itu pingsan, nggak langsung dibunuh sama si Takahiro ini, nggak langsung. Jadi sama si Takahiro ini mohon maaf, diperkauslah terlebih dahulu. Nah, udah dia puas ngelakuin tindakan kekerasan asusila itu, barulah para korbannya ini dibunuh semua. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Kalau memang depresi itu kan jangan kayak gini ya, cerita loh. Nah, Takahiro mulai menceritakanlah kepada polisi bahwa korban yang dia bunuh di hari yang sama saat mereka bertemu itu. Nah, jadi alurnya ketemu, digiring ke apartemen, dikasih alkohol, diperkaos, lalu dibunuh. Nah, alurnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, setelah dia membunuh para korbannya, nggak sampai di situ aja, dimutilasilah korban-korban itu juga di dalam apartemen itu. Nah, pertama kali dia melakukan mutilasi tersebut butuh waktu 3 hari lamanya si Takahiro ini mulai melakukan mutilasi. Nah, pada korban-korban selanjutnya udah nggak perlu 3 hari lagi nih, yang cukup sehari aja. Ya mungkin karena dia udah terbiasa kali ya, udah mulai ketagihan dia tuh bunuh-bunuh orang. Nah, kayak gitu. Setelahnya, daging dan organ milik korban-korban yang dia bunuh ini dibuangnya di tempat sampah. Pikirnya dia itu mungkin nggak bakalan ketahuan ya, namanya daging sama organ-organ itu kan kecil. Nah, beda sama tulang-tulangnya. Tulang-tulangnya itu disimpannya di apartemen di tempat dia tinggal itu karena takut ketahuan. Jadi selama 2 bulan ini dia ngelakuin pembunuhan itu sampai akhirnya ketangkep. Takahiro itu tidur dengan box-box yang berisi tulang belulang para korbannya itulah yang saat ditangkap pun dia juga bersikap biasa aja, nggak panik, nggak berontak, nggak apa. Pokoknya benar-benar psikopat lah si Takahiro ini. Bunuh 9 orang cuman butuh waktu 2 bulan. Nah, mungkin kalau si kakaknya Aiko ini nggak lapor polisi, terus misalnya dia nekat nyelidikin sendiri, mungkin jadi korban ke-10-nya si Takahiro lah si kakaknya Aiko ini. Untungnya dia pinter, dia ngelapor polisi. Kalau enggak dia kayak pria yang jadi satu-satunya korban. Untungnya si kakak Aiko ini pinter. Nah, singkat cerita, Takahiro Shirai sini didakwahlah atas pelaku pembunuhan dan mutilasi atas 9 orang, yaitu terdiri dari 8 wanita dan 1 pria. Nah, sidang yang pertama ini digelar pada hari Rabu tanggal 30 September 2020. Nah, 3 tahun setelah ditangkap, Takahiro ini melalui pengacaranya menyatakan dalam sidangnya nih, yang dia menyatakan bahwa dakwaan ini seharusnya diperingan karena para korban itu setuju untuk bunuh diri dan memberikan persetujuan pula mereka untuk dibunuh. Nah, sang pengacaranya juga meminta nih agar
dakwahan ini diperingan menjadi pembunuhan dengan persetujuan dengan ancaman hanya 6 bulan sampai 7 tahun penjara aja. Enak amat, udah ngabisin 9 orang cuman minta 6 bulan sampai 7 tahun penjara. Ya nggak adil lah buat keluarga para korban yang dia bunuh. Dalam kasus ini Takahiro ini terbuktilah bersalah atas seluruh dakwaan karena modus operandinya semuanya dilakukan dengan sangat terencana. Jadi memang dia ini ngerencanain inilah dan terancam dihukum mati dengan cara digantung. Tapi nggak langsung digantung sih yang, karena digantungnya ini nunggu tanggal eksekusinya kapan ya. Nah pada saat di penjara ini Takahiro sempet loh ngomong sesuatu. Pokoknya pada saat di penjara ini Takahiro ini sempat ngomong sesuatu, isinya kayak gini. Saya meminta maaf karena telah membunuh para korban yang telah menghabiskan waktunya bersama saya dan ingin meminta maaf kepada para keluarga korban, tetapi untuk lainnya saya benar-benar tidak merasa menyesal karena dalam kasus ini saya minta maaf telah gagal dan tertangkap. Jika tidak tertangkap maka saya tidak akan menyesali apapun. Jadi intinya dia ini nggak menyesal bahwa dia ini udah bunuh para si korbannya dia ini, karena pikirnya dia para korban ini sukarela nyerahin nyawanya ke Takahiro. Edian aturan memang kalau memang lu tuh baik mau nolong mah jangan kayak gitulah Takahiro. Dinasehatin, dirangkul, dikasih penjelasan bahwa kayak gitu tuh nggak baik. Itu yang namanya yang benar. Kalau kayak gini kalau namanya nggak benar, aja mumpung namanya. Terus salah satu ayahnya korban ini menyatakan agar si Takahiro ini jangan dihukum gantung. Janganlah Pak, jangan dihukum gantung. Enak amat lah. Seharusnya dia tuh dihukum seumur hidup aja loh Pak, biar dia ini merasakan penyesalan atas segala perbuatan yang telah dia lakukan kepada para korban ini. Mungkin pikirnya bapak enak bener, dia udah bunuh anak orang terus dihukum mati terus udah selesai gitu ya. Enggak lah, penjara aja seumur hidup biar dia kapok. Oke guys, kisah ini sampai di sini aja ya. Gimana ceritanya? Kan agak-agak bikin kita kesel-kesel nyoy-nyoy gimana gitulah ya. Pokoknya kisah yang aku bawain tentang pembunuhan Twitter ini, kita punya pesan yang tersirat nih, yang pesannya adalah bijaklah dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah percaya nih sama orang yang dikenal, apalagi orang yang ada di media sosial. Orang yang deket kita kenal deket aja kadangan masih punya pikiran jahat, apalagi orang yang nggak kita kenal asal usulnya. Kita nggak tahu rumahnya di mana, kita nggak tahu keluarganya siapa. Kalau ada apa-apa kita mau nanyanya gimana? Kan kitanya nggak tahu. Oke, terima kasih. See you on the next video di Maki Chow. Mari kita cari bau. Bye bye sayang-sayang aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.